Nah, sahabat UP yang berbahagia, saya beberapa tahun itu melakukan perpanjang iqomah di Jawajat Bungus atau di kantor imigrasi Bungus. Tetapi setelah lulus S1, saya melanjutkan S2 bukan di Al-Azhar. Saya kuliah di Ma'had Ali Lidarasatil Islamiyah yang berada di Ma'adi. Mungkin kalau dari tempat tinggal saya itu ada sekitar 30 kilometer ke di arah lebih ke perkotaan sana, dari Tahrir ke sana lagi. Nah, setelah saya pindah dari Al-Azhar ke Ma'had Ali ini di S2-nya, nah otomatis iqomah saya pun adalah berpindah. Yang asalnya di Jawajat Bungus kemudian pindah ke Jawajat Mujamma, di Mujamma yang berada di Tahrir. Nah, ini ada plus minusnya. Plusnya, keuntungannya, kita jadi di Tahrir itu tidak terlalu lama ngantri. Toburnya itu, ngantrinya itu tidak terlalu lama, dan prosesnya itu tidak terlalu lama. Kita mungkin ngantri, berangkat dari rumah habis sholat subuh, kemudian sampai ke sana itu masih dapat untuk takdim atau mengajukan berkas ke pihak imigrasi yang ada di Jawajat. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya ya di sana kita berbayar ya. Berbayarnya itu karena kita kuliahnya bukan di Al-Azhar. Kita tasdik berbayar pakai dolar Amerika juga. Kemudian di sana ketika ngajuin visa juga itu berbayar rusum. Kita tidak lagi dapat subsidi sebagaimana kita sebelumnya kuliah di Al-Azhar. Itu benar-benar dapat subsidi dari universitas. Nah, sahabat UP yang berbahagia, mungkin ada sekitar 3 tahun saya menjalani perpanjang iqomah izin tinggal di Mujamma yang di Tahrir. Kemudian setelah anak-anak besar, anak-anak sudah terdaftar di Al-Azhar, ada yang di Hadonah, ada yang di Ibtidaiyah. Akhirnya ya sudah kita mengambil kesimpulan, ya udah anak kita ngambil iqomahnya di Bungus lagi, di Jawajat Bungus lagi. Jadi tasdik yang dipakai adalah tasdik anak-anak, surat keterangan sekolah anak-anak yang di Ma'had Al-Azhar. Nah, dengan demikian akhirnya kita ya udah pindah lagi, dengan demikian kita pindah lagi kan, yang asalnya di Mujamma kita pindah lagi ke Bungus. Dan pada saat itu ketika kita sudah pindah ke Bungus itu sudah tidak ngantri lagi. Kenapa? Karena tadi pengurusan iqomah izin tinggal itu sudah dikolektif oleh kekeluargaan masing-masing. Nah, alhamdulillah jadi saya bisa memilih gitu. Kalau saya lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, maka saya minta tolong kepada panitia itu untuk menguruskan izin tinggal kami sekeluarga. Tetapi kalau saya lagi santai seperti tahun ini nih, banyak di rumah karena corona, ya udah saya kerjakan sendiri, dan itu terasa seperti nostalgia beberapa tahun ke belakang gitu. Ngurus lagi, ngantri tasdik, menunggu tasdik itu, ngantri itu dari pagi. Cuman bedanya kalau dulu ngantri itu kita sama-sama mahasiswa baru, sama-sama mahasiswa. Nah, kalau ini kita ngantri itu sama-sama bapak-bapak gitu kan. Dari berbagai negara ada itu. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Kazakhstan, Suriah, semua orang asing luar Mesir itu yang anaknya sekolah di Al-Azhar itu minta tasdiknya di sana. Kemudian kita berangkat juga ke Jawajat Bungus, itu waktunya juga khusus untuk kita yang anak-anaknya kuliah sekolah di Al-Azhar, yang di SD atau SMP Al-Azhar. Itu kita ketemu dengan orang-orang itu juga gitu, para orang tua yang mengurus izin tinggal untuk keluarganya masing-masing. Yang selanjutnya pertanyaannya, apa saja syarat-syarat untuk mengajukan izin tinggal ini? Nah, syarat-syarat untuk mengajukan izin tinggal pada dasarnya itu sama ya, hampir setiap tahun itu sama secara garis besarnya. Yang pertama paspor asli itu harus ada. Yang kedua yaitu fotokopi paspor halaman depan. Yang ketiga yaitu fotokopi iqomah atau visa
terakhir. Nah, kalau kita perbaharui berarti kita diminta fotokopi terakhir iqomah kita. Kalau kita baru datang, mahasiswa baru nih baru datang, berarti kita dipinta fotokopi visa kita bisa masuk ke Mesir. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu fotokopi kedatangan kita terakhir di Mesir. Nah, kalau kita baru datang misalnya tanggal 20 Desember, maka itu harus difotokopi dan disertakan ketika kita mengajukan permohonan iqomah ke Jawajat. Nah, itu syarat untuk permohonan izin tinggal bagi mahasiswa yang single. Kemudian bagi yang tabi atau yang ikut, seperti saya sekarang tabi ke anak, atau sebaliknya ada yang anak tabi ke bapak atau suami tabi ke istri, maka itu ada tambahannya gitu. Tambahannya diantaranya itu syahadah milad atau akte kelahiran yang di Mesir yang berbentuk komputer. Kemudian yang kedua adalah syahadah nikah, akte nikah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kedua syahadah ini harus sudah dilegalisir oleh KBRI dan oleh Khorijiyah. Nah, sahabat UF yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya, di mana Maktab Khorijiyah itu? Maktab Khorijiyah untuk daerah Kairo, Mesir ini ada banyak. Nah, di antaranya ada yang di Maadi, dekat kuliah yang di Jamalik itu. Kemudian ada juga yang di Abbas Akkad. Cuman yang di Abbas Akkad gak tahu masih aktif atau tidak. Tapi yang recommended, yang 2 kali terakhir saya sudah melakukan legalisir di Maktab Khorijiyah itu yang di Ramsis. Itu mungkin para sahabat kalau mau ke Maktab Khorijiyah itu bisa yang di Ramsis. Alamatnya nanti sahabat UF bisa ada 2 pilihan, bisa pakai mobil pribadi atau Uber atau naik kendaraan umum. Kalau pakai naik kendaraan umum, kita menuju ke Ramsis. Nah, dari Ramsis turun di terminal Ramsis itu di bawah jembatan, kemudian naik jurusan ke Tahrir. Itu sahabat bisa naik mobil, bisa naik bis atau tramko, atau bisa juga jalan kaki. Karena jaraknya mungkin sekitar 400 atau 500 meter lah. Tapi kalau dirasa capek bisa juga naik mobil. Turun di gedung Maktab Jumhuriyah. Nah, Maktab Jumhuriyah itu gedung untuk koran Jumhuriyah yang terkenal itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai, sudah turun di depan Maktab Jumhuriyah, koran Jumhuriyah itu, jalan kaki saja ke arah kanan. Itu tanya ke orang Mesir, Fen Mall Tarjuman. Nah, namanya itu karena Maktab Khorijiyah yang di Ramsis itu berada di dalam Mall Tarjuman, lantai 1 ya. Nah, kenapa saya memilih di sana? Di sana karena lebih enak, lebih cepat gitu. Prosesnya itu ngantrinya lewat komputer. Jadi kita tinggal nunggu sesuai nomor antrian, nanti dipanggil sesuai nomor antrian. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau pakai Uber atau mobil pribadi, ketik aja di Uber atau di Google Map-nya itu Maktab Tausik Wijaratul Khorijiyah Tarjuman. Nah, bisa pakai bahasa Arab ditulis seperti itu. Kalau sudah ada legalisir dari KBRI, maka itu yang aslinya harus kita simpan. Karena legalisir itu sekarang mahal. Nah, yang kita berikan setiap perbaharui iqomah itu berikan ke kantor imigrasi itu yang fotokopiannya. Yang aslinya kita simpan saja. Nah, itu adalah merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kita iqomah dari tahun ke tahun. Nah, kemudian selanjutnya pasti bertanya tentang biaya untuk urusan izin tinggal. Nah, biaya di sini untuk tahun ini biaya atau rusum untuk iqomah itu adalah sebesar 1.105 fon Mesir. Kalau dirupiahkan saat ini dengan kurs sekarang yaitu mungkin sebesar 1 juta rupiah. Nah, per satu iqomahnya saja. Nah, kalau kita mempunyai tasdik Al-Azhar, kalau kita terdaftarnya di Al-Azhar, maka biaya itu menjadi gratis. Kenapa? Karena Al-Azhar telah mensubsidinya. Nah, jadi
Kalau mahasiswa Al-Azhar, rusum yang 1.105 pon itu adalah gratis. Nah, jadi cuman bayar untuk tahun ini, cuman bayar untuk beli istimaroh atau formulir sebesar 65 pon, kemudian bayar untuk kartu ikomah yang di video sebelumnya saya katakan. Karena tahun ini ada sistem baru, jadi ikomah bukan di lembaran paspor lagi, tetapi berada di kartu seperti KTP di kita. Nah, untuk biaya cetak KTP itu sebesar 530 pon. Nah, untuk mahasiswa Al-Azhar itu hanya bayar itu saja. Nah, kemudian bagaimana untuk statusnya seperti kita, seperti saya yang tabi ke anak. Nah, itu mah malis dakwah, maaf, itu tetap harus bayar. Karena kalau ayah tabi ke anak atau ayah tabi ke suami tabi ke istri, itu subsidi tidak berlaku. Tetap kita harus bayar rusum yang 1.105 pon tadi. Tetapi kalau yang tabinya anak tabi ke bapak, itu insya Allah subsidi berlaku. Jadi tidak bayar rusum alias gratis. Sahabat UP yang berbahagia, nah seperti itu penjelasan singkat tentang proses atau prosedur mendapatkan izin tinggal di Mesir ini. Nah, selanjutnya silahkan kalau sahabat UP ada yang mau request lagi, mungkin ada yang mau dibikinkan konten tentang bagaimana proses sekolah anak-anak saya dari mulai TK, SD, SMP di Mesir di Al-Azhar ini. Silahkan kalau banyak yang request, insya Allah saya bikinkan konten di video selanjutnya. Nanti kan saya bikinkan gitu. Yang terakhir saya sampaikan mohon maaf kalau ada salah kata, kritik dan saran sangat saya tunggu untuk kemajuan konten saya di video selanjutnya. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.